Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi resmi memberikan lampu hijau penerapan work from home atau WFH di lingkungan perguruan tinggi. Perguruan tinggi didorong untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi mahasiswa semester 5 ke atas dan pasca sarjana. Kebijakan ini berlaku mulai April meliputi 1 hari WFH dalam 1 minggu. Menanggapi kebijakan tersebut, setiap perguruan tinggi mulai melakukan persiapan skema pembelajaran daring serta sistem kerja efektif di lingkungan kampus. Kita atur sesuai dengan surat edaran Pak Menteri, yaitu kalau sisi di pembelajaran tadi yang semester 1 sampai 4 tetap offline. Semester 5 ke atas artinya kalau ini semester genap ya semester 6 sampai semester 8 itu bisa online. Nah, dari sisi dosen ini ada 2 jenis dosen di UPN, yaitu dosen yang menjabat, yang kita sebut dosen dengan tugas tambahan atau yang disebut DT. Ini karena beliau-beliau ini harus melakukan layanan manajemen, maka hari Senin sampai Kamis itu tetap kantor ke kampus. Kemudian hari Jumat baru ada piket untuk dosen yang menjabat. Tapi kalau dosen biasa yang tidak menjabat, maka beliau Senin sampai Jumat itu kalau ada mengajar di semester 5 ke atas boleh online. Meski kebijakan ini dirancang untuk efisiensi dan fleksibilitas, nyatanya implementasi di lapangan melahirkan berbagai suara dari berbagai lapisan masyarakat. Kalau menurut saya dari movement dari mahasiswa itu kan cukup banyak, apalagi di berbagai kampus. Setiap kampus punya sekitar 30.000 mahasiswa, dimungkinkan sangat efektif gitu ya. Tetapi ya lagi-lagi harus ada yang dikorbankan, ini tadi yang harus menjadi perhatian pemerintah juga. Jangan sampai karena WFH atau WFA kemudian proses pembelajaran ini tidak terpantau dengan baik gitu, sehingga proses pendidikan atau proses keilmuan ini tidak terdeliver dengan baik. Jadi karena Jumat kita bisa belajar dari rumah, dan kalau misalnya kata aku kan belajar kan bisa dari mana aja, dan juga kalau misalnya dari UPN emang kalau dari dosen-dosen itu kalau misalnya namanya Zoom atau apa itu emang benar-benar menjelaskan. Kalau misalnya waktunya 2 jam dan itu benar-benar menjelaskan banget apakah kita masih paham atau kita kurang paham kayak gitu. Jadi kalau misalnya tetap di rumah tetap masih bisa nangkep sih Kak materinya. Kurang setuju. Soalnya itu kalau misalkan daring itu kan terkadang kan suaranya dosen itu kan terkadang putus-putus dan secara tidak jelas. Informasi yang dikeluarkan oleh dosennya itu terkadang tidak sepenuhnya jelas gitu loh. Kalau secara offline kan dosen bisa menjelaskan secara langsung sama mahasiswanya dengan jelas gitu. Kini bola panas ada di tangan masing-masing perguruan tinggi. Bagaimana mereka mampu menerapkan kebijakan ini tanpa harus mengorbankan kualitas intelektual generasi penerus bangsa. Evaluasi dan pengawasan harus dilakukan secara berkala untuk menilai keberhasilan dan kebermanfaatan kebijakan ini. Kia Clarissa, Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.